Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran TIK dengan tema teknologi untuk belajar cerdas. Hari ini kita akan kenalan dengan 5 aplikasi belajar plus tips keren supaya belajar lebih efektif. Yuk kita mulai. Halo semuanya, kali ini saya ingin merekomendasikan platform pembelajaran yang sangat bermanfaat yaitu Google Classroom. Platform ini sepenuhnya gratis dan bisa diakses di mana saja. Antarmukanya sangat user-friendly, baik untuk guru maupun siswa. Jadi, pengaturan kelas jadi lebih fleksibel. Yang menarik, Google Classroom ini terintegrasi sempurna dengan tools Google lainnya seperti Drive, DOCS, dan Google Meet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi yang kedua, yaitu Quiz. Pertama, soal-soal interaktif, sehingga tidak membosankan. Kedua, ada sistem skor yang bisa memotivasi kita untuk terus berusaha menjawab dengan benar. Dan yang ketiga, adanya leaderboard yang membuat suasana belajar lebih kompetitif dan menantang. Dengan fitur-fitur ini, belajar tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga terasa seperti bermain game yang menyenangkan. Nah, selain Quizzes, ada juga nih aplikasi Canva yang membantu kita belajar dengan cara yang berbeda. Nah, jika Quizzes ini membuat pembelajaran kita terasa seperti game, maka Canva tentunya akan membuat pembelajaran kita terasa lebih menarik dan kreatif nih. Oke, di Canva kita bisa mendesain poster, infografis, maupun berbagai presentasi dengan mudah. Fitur-fitur sederhana dari Canva ini membuat kita hanya perlu menyesuaikan template dengan materi yang akan kita pelajari atau materi pembelajaran yang akan kalian gunakan. Dengan begitu, kita bisa menyajikan tugas maupun ide kita dengan tampilan yang menarik dan lebih mudah dipahami. Canva itu bukan hanya soal desain, tapi bagaimana kita menyampaikan informasi dengan lebih kreatif. Nah, berikutnya adalah tech platform Kahoot. Kahoot adalah media pembelajaran berbasis game yang akan membuat pembelajaran menjadi lebih seru. Guru dapat memberikan kuis atau pertanyaan, lalu membagikan kode untuk dapat diakses siswa melalui laptop, smartphone, maupun komputer. Dan saat mengerjakan, siswa akan langsung mendapatkan poin dan bahkan hasilnya bisa langsung ditampilkan di layar secara real time. Dengan cara seperti itu, pembelajaran akan menjadi lebih interaktif, kompetitif, dan juga lebih menyenangkan. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya. Yang terakhir, kita akan membahas Google Dokumen. Apa sih itu Google Dokumen? Google Dokumen adalah aplikasi yang bisa membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen tanpa takut hilang. Adapun fitur yang terdapat di Google Dokumen adalah yang pertama, kita bisa berkolaborasi bersama teman secara real time. Kita bisa mengerjakan dokumen dalam satu waktu bersamaan bersama teman. Lalu yang kedua, kita bisa merevisi dan juga komentar dalam pengerjaan Google Dokumen. Yang ketiga, Google Dokumen ini bisa digunakan secara fleksibel. Jadi kita bisa bawa kemana-mana dan menggunakan laptop maupun HP. Nah, kita udah tahu nih semua aplikasi pembelajaran untuk belajar cerdas. Maka mari kita ke sesi yang berikutnya, yakni tips bijak. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Canva, Google Classroom, Google Docs, Quizzes, ataupun Kahoot, ada 3 hal nih yang perlu kita ingat. Kira-kira apa aja ya? Pertama, gunakan sesuai dengan arahan guru dan tujuan belajar. Media ini dibuat untuk membantu kita dalam memahami pembelajaran. Kedua, jangan hanya jadi penonton, tapi aktiflah untuk bertanya dan berdiskusi. Semakin kita aktif, semakin kita paham. Dan ketiga, gunakan etika digital dan hati-hati terhadap plagiarisme.
Dan jika kita menerapkan 3 hal tersebut, belajar menggunakan media digital akan menjadi lebih seru dan bermanfaat. Oke teman-teman, setelah materi yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu ya bahwa teknologi membantu kita dalam belajar secara cepat, interaktif, aktif, kreatif, dan teratur. Tapi, menurut kalian, apakah teknologi benar-benar membuat kita menjadi lebih pintar? Atau bahkan malah membuat kita menjadi malas? Kenapa bisa gitu ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Teknologi itu seperti pisau, bisa bermanfaat jika digunakan dengan benar, bisa berbahaya jika digunakan dengan salah. Jadi, gunakan teknologi dengan bijak. Sampai jumpa teman-teman.